Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Melva Nurjana. Pada video kali ini, Melva akan mengapresiasi sebuah film yang cukup populer pada tahun 2019, yang dimana film ini menjadi film terlaris panjang masa dan menjadi film terbanyak penonton selama tahun 2019, yaitu film Dua Garis Biru. Nah, untuk mengapresiasi film ini, Melva akan melihat dari sudut pandang pengarang dalam menghadirkan tokoh di dalam film ini. Sebelum kita membahas ke dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam film ini, nah sebelumnya teman-teman udah pada tahu kan tentang film Dua Garis Biru ini. Film Dua Garis Biru ini sendiri merupakan film terfavorit pada tahun 2019 yang seperti sudah Melva katakan tadi, yang dimana pada film ini ada Bima dan Dara yang menjadi tokoh utamanya. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang duduk di bangku SMA, yang dimana mereka ini berpacaran di lewat batas gitu, sehingga pada akhirnya menyebabkan kehamilan di luar nikah. Film ini juga memberi nasihat yang sangat bagus bagi penontonnya untuk selalu menjaga aturan dan norma yang berlaku, dan juga untuk mengingat bahwa dalam berhubungan itu kita harus tahu batas-batasan agar tidak melewati batas dan kemudian menyesal pada akhirnya. Nah, sebelum Melva membahas tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam film ini, sebaiknya kita lihat dulu cuplikan dari film Dua Garis Biru ini. Jadi itu dia teman-teman cuplikan dari film Dua Garis Biru. Langsung aja nih Melva mengapresiasi tokoh-tokoh yang disajikan oleh pengarang di dalam film ini. Sebelumnya, dari film Dua Garis Biru ini terdapat 13 tokoh. Ke-13 tokoh yang ada di dalam film ini yaitu yang pertama ada Bima, yang kedua ada Dara, yang ketiga ada ibu Dara, yang keempat ada ayah Dara, yang kelima ada adik Dara, yang keenam ada ayah Bima, yang ketujuh ada ibu Bima, yang kedelapan ada Tante Lia, yang kesembilan ada Om Ade, yang ke-10 ada Meli, yang ke-11 ada ibu hamil, yang ke-12 ada Lika, dan yang terakhir ada kakak Bima. Nah, dapat teman-teman lihat pada tabel berikut. Nah, dari tabel ini merupakan tabel pengapresiasian Melva terhadap penyajian tokoh oleh pengarang. Nah, di sini ada beberapa kolom yaitu nama tokoh, jumlah tokoh itu hadir di dalam film ini, serta jumlah tokoh tersebut berperan sebagai subjek dan jumlah tokoh tersebut berperan sebagai predikat. Nah, langsung aja nih yang pertama yaitu tokoh Bima. Tokoh Bima sendiri diperankan oleh Angga Yunanda, yang dimana dalam film ini Angga Yunanda muncul sebanyak 50 kali. Nah, dimana Angga Yunanda berperan sebagai subjek sebanyak 32 kali dan berperan sebagai predikat sebanyak 18 kali. Tokoh kedua yang ada di dalam film ini yaitu Dara. Dara di sini diperankan oleh Zara JKT48, yang dimana Dara hadir dalam film ini sebanyak 48 kali. Nah, pada film ini Dara berperan sebagai subjek sebanyak 28 kali dan berperan sebagai predikat sebanyak 20 kali. Selanjutnya yaitu Ibu Dara yang diperankan oleh Lulu Tobing. Lulu Tobing di sini hadir sebanyak 28 kali, yang dimana berperan sebagai subjek sebanyak 20 kali dan berperan sebagai predikat sebanyak 8 kali. Selanjutnya yaitu Ayah Dara yang diperankan oleh Dwi Sasono. Dwi Sasono di sini hadir sebanyak 17 kali, yang dimana berperan sebagai subjek sebanyak 9 kali dan berperan sebagai predikat sebanyak 8 kali. Selanjutnya ada Ibu Bima yang diperankan oleh Cut Miniteu, yang dimana di sini Cut Miniteu hadir sebanyak 22 kali dengan sebagai subjek sebanyak 12 kali dan sebagai predikat sebanyak 10 kali. Selanjutnya yaitu Ayah Bima yang diperankan oleh Arswendi Bening Suara, yang dimana Arswendi Bening Suara di sini muncul sebanyak 10 kali, yang dimana sebagai subjek sebanyak 6 kali dan sebagai predikat sebanyak 4 kali.
Untuk kelanjutan dari jumlah tokoh dan jumlah tokoh tersebut berperan sebagai subjek dan predikat, dapat teman-teman lihat saja pada tabel ini. Nah, sesuai dengan yang sudah Melva bacakan tadi, itu sama saja. Nah, di sini tertera bahwa berapa banyak jumlah tokoh tersebut muncul di dalam film dan berapa banyak jumlah tokoh tersebut hadir sebagai subjek maupun predikat di dalam film Dua Garis Biru ini. Nah, selanjutnya setelah melihat berapa jumlah tokoh yang hadir di dalam film ini, nah Melva akan mencoba mengambil dua adegan dan memposisikan diri Melva jika ada di adegan tersebut. Nah, adegan pertama yaitu pada saat Bima berperan sebagai subjek yang dimana Bima ingin meninggalkan Dara karena telah menghamilinya. Jika Melva berperan sebagai tokoh tersebut, Melva tidak akan meninggalkan Dara karena bagaimanapun juga Melva adalah seorang laki-laki yang harus bertanggung jawab atas ucapan serta perbuatan. Di sini Melva akan mencoba memposisikan diri sebagai Dara. Nah, jika Melva sebagai Dara, Melva tidak akan mau menerima ajakan dari Bima untuk berhubungan seks di luar nikah. Karena mengingat saat itu Dara masih bersekolah dan sangat banyak konsekuensinya jika melakukan hal tersebut, yaitu salah satunya harus berhenti sekolah dan tidak dapat menggapai cita-citanya, yaitu bersekolah di Korea. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai apresiasi film yang berjudul Dua Garis Biru, yang dimana Melva mengapresiasi dari segi pengarang menyajikan tokohnya. Semoga dengan menonton video ini teman-teman dapat mengapresiasi sendiri film-film yang udah teman-teman tonton. Nah, sekian dulu video Melva kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.